dan cegah pungutan liar, korupsi, kolusi, nepotisme, terorisme, dan narkoba. Terus, Untuk 1. Menyelamatkan aset negara. 2. Menegakkan keadilan dan kebenaran. 3. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Visi: Aliansi Indonesia mendukung pemerintah secara kelembagaan, termasuk program-program yang dicanangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh diganggu. Siapapun yang mengganggu dan merongrong di bawah pemerintah akan berhadapan dengan anggota Aliansi Indonesia di seluruh Indonesia. Misi: sebagai lembaga rakyat yang menjalankan fungsi sosial kontrol terhadap kebijakan umum penyelenggaraan negara, Aliansi Indonesia senantiasa mencermati, menyikapi, dan mengawal kinerja aparatur pemerintah. Apabila ada oknum-oknum pejabat pemerintah yang menyalahgunakan jabatan dan wewenang, Aliansi Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap. Bahkan jika dipandang perlu, melalui Ketua Umum Aliansi akan melaporkan hal itu kepada Presiden RI. Tujuan: mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia, mari bersama-sama kita stop dan cegah semua bentuk kejahatan di muka bumi, khususnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, untuk membangkitkan kesadaran nasional menjadi Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat, bermartabat, dan suasana rukun, damai, dan sejahtera di dunia maupun di akhirat kelak. Untuk lebih memantapkan aktualisasi moto, visi, misi, dan tujuan, Ketua Umum DPP Aliansi Indonesia Bapak Haji Doni Lubis secara terus-menerus senantiasa memandangkan pesan-pesan kepribadian individual yang mengarah kepada harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui penghayatan dan penerapan terhadap 5 prinsip moral Aliansi Indonesia dalam kurung panca moral, yaitu 1. Hati. Bersihkan hati kita dari rasa iri, syirik, dengki, sujon, dan saling mencurigai. Hilangkan rasa sombong. Mari kita tanamkan di hati kita rasa saling memiliki dan mencintai satu sama lain. 2. Penampilan. Harus selalu berpenampilan rapi, bersih, estetis, dan berwibawa sesuai busana yang kita gunakan dengan kepentingan agar terlihat pantas dan serasi dinilai oleh hukum. 3. Ucapan. Pelihara lidah kita. Jika ingin menyampaikan sesuatu, selalu menjaga ucapan dan tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi sampai menyakiti hati. Ucapkan suatu itu dengan jujur. Jauhkan kita dari kata-kata fitnah, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. 4. Perilaku. Senantiasa perilaku sopan, santun, ramah, tertib, bersahaja, dan tidak berkesan emosional atau temperamental. Tunjukkan sikap yang baik untuk dapat dijadikan suri tauladan orang lain di sekitar kita. 5. Introspeksi. Selalu mawas diri, mengkritis diri sendiri, evaluasi diri, dan memberikan nilai-nilai terhadap hati, penampilan, ucapan, dan semua perilaku kita selama ini. Sudah pantaskah kita menjadi seorang anggota Aliansi Indonesia? Mencermati perkembangan kasus-kasus yang kian nyaris masuk di semua aspek kehidupan berkebangsaan, benar-benar telah menodai dan mengkhianati pesan-pesan reformasi tentang penghapusan KKN. Keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah melahirkan sebuah institusi yang bertugas memberantas korupsi harusnya kita jadikan sebuah prestasi yang sudah seharusnya kita dukung sepenuhnya. Karena kita tidak ingin menjadikan gerakan reformasi yang digagas dan diperjuangkan oleh para reformis hanya penjelmaan dari sebuah euforia penumpangan terhadap rezim kekuasaan masa lalu. Korupsi sesuai dengan deskripsi dan dampak yang ditimbulkannya pada hakikatnya adalah proyeksi terhadap dekadensi moral. Apabila korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun daerah tidak segera diberantas secara tuntas oleh KPK sesuai amanah undang-undang, maka dikhawatirkan euforia era reformasi justru akan menjadi awal dari prosesi penghancuran seni-seni ketahanan kehidupan berkebangsaan yang telah diwariskan oleh para
Founding Father Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyadari akan ancaman serius terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap senjata, kami warga Aliansi Indonesia yang didukung oleh segenap rakyat Indonesia yang tertindas oleh akibat perilaku yang koruptif tidak akan segan-segan untuk berhadapan dengan siapapun yang menghalang-halangi, menghambat kinerja, apalagi sampai melemahkan fungsi KPK yang secara tegas dan nyata telah berhasil menindak para koruptor. Setidak-tidaknya telah berpengaruh pada usaha penyelamatan aset dan uang negara maupun daerah. Dari perspektif Aliansi Indonesia, siapapun yang